Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan masih semangat ya belajarnya dan mudah-mudahan semuanya sehat ya. Anak-anak, hari ini bertemu lagi dengan Bu Pupah. Hari ini kita masih belajar tema 4 Bahasa Indonesia tentang sampah organik dan anorganik. Seperti biasa, sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah agar pembelajaran kita ini penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya anak-anak dapat membedakan jenis sampah organik dan anorganik. Kemudian, anak-anak juga dapat menjelaskan manfaat sampah organik dan anorganik. Sebelumnya, anak-anak tahu tidak apa itu sampah organik dan anorganik? Anak-anak, kita lewat di mana saja, terutama di Indonesia ini, tidak terlepas dari yang namanya sampah. Karena setiap yang kita gunakan biasanya menghasilkan, hampir setiap yang kita gunakan ya, menghasilkan sampah. Dari yang kita makan, dari yang kita pakai ya. Sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih bisa didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Nah, jadi sampah tuh ada yang masih bisa digunakan lagi ya, didaur ulang. Nah, anak-anak, sampah ini dibagi dua. Ada yang namanya sampah organik dan ada yang namanya sampah anorganik. Nah, kita sekarang akan bahas ya satu persatu. Mungkin anak-anak sudah pernah mendengar ada atau membaca tulisan di tempat sampah, ada sampah organik, sampah anorganik. Nah, sekarang apa sih perbedaannya ya sampah organik dan sampah anorganik itu? Nah, kita mulai ya. Sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia, ya. Nih anak-anak, sampah organik ini bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan sampah bisa diolah kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Namun, apabila sampah tidak dikelola dengan benar, akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap sebagai hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. Nih anak-anak, jadi sampah organik ini asalnya dari makhluk hidup, baik itu tumbuhan maupun hewan ya. Nah, biasanya sayur-sayuran yang gitu ya yang sudah tidak digunakan, itu menjadi sampah, tetapi itu bisa dengan mudah terurai atau hancur. Hanya biasanya sebelumnya itu membusuk. Nah, membusuknya itu biasa menimbulkan bau ya. Sama juga dengan makhluk hidup hewan. Biasanya kalau hewan yang mati, nah itu akan mudah terurai, akan mudah hancur. Tetapi sebelum hancur itu membusuk, akan bau ya. Nah, jenis sampah organik ada sampah organik basah dan sampah organik kering. Contohnya nih, pengertian sampah organik basah. Nah, sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Nih, sisa-sisa sayuran itu kan basah ya, banyak mengandung air. Nah, sehingga itu mudah membusuk. Nah, sifatnya sampah organik basah itu dapat menimbulkan bau. Nah, baunya tuh bau tidak sedap.
karena kandungan air yang tinggi menyebabkan sampah jenis ini cepat membusuk, bau karena busuk. Nih anak-anak, sisa-sisa sayuran, cangkang ya, cangkang-cangkang kulit pisang, kulit jeruk. Nah, itu juga kan basah ya, mengandung air sehingga beberapa hari itu busuk dan bau. Nah, sisa sayur, kulit pisang, buah yang busuk, kulit bawang, dan sejenisnya. Nah, itu sampah organik basah. Nah, sekarang sampah organik kering. Sampah organik kering adalah sampah organik yang mengandung air, tetapi tak seperti organik basah. Jadi airnya sangat sedikit, kering. Ya, itu tuh contohnya, lihat ya. Sifatnya kebanyakan sampah organik sulit diolah kembali, jadi lebih sering dibakar untuk memusnahkan. Karena kering, itu tidak busuk kan, tidak mudah busuk, sehingga biasanya kalau daun-daun yang kering itu dibakar ya. Atau kayu-kayu ranting-ranting yang kering karena membusuknya lama, susah membusuk, susah terurai, maka biasanya dihancurkannya dengan cara dibakar. Nah, contohnya ya tadi seperti yang Bu Pupa jelaskan, ada kayu, ranting pohon, kayu, dan daun-daun kering. Nah, biasanya supaya rapi, supaya bersih, dibakar. Sekarang, tadi kan sudah ya sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup, dari sayuran, tumbuhan ya, ataupun hewan. Sekarang sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Nah, kita pertemuan yang lalu ya pernah mempelajari ya sampah yang sulit terurai. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam jangka waktu yang lama ya. Nih, anak-anak, sampah anorganik ini sulit sekali untuk hancur. Bahkan ada yang puluhan tahun baru bisa hancur ya. Nah, makanya sampah anorganik ini jika ditimbun di dalam tanah akan menyebabkan pencemaran tanah karena tanahnya akan menjadi kotor. Nih, jadi lapisan tanahnya akan rusak ya anak-anak karena banyak sampah. Nih, makanya kita harus mengurangi penggunaan barang-barang yang tidak hancur atau tidak mudah terurai. Nah, contohnya nih, plastik, botol, kaleng minuman, kresek, ban bekas, besi, kaca, kabel, barang-barang elektronik, bohlam lampu, dan plastik ya. Nih anak-anak, ini barang-barang ini, sampah ini sulit sekali terurai atau sulit hancur sehingga menyebabkan pencemaran di dalam tanah. Nah, kemudian meskipun sampah anorganik ini sulit terurai, tetapi dapat dimanfaatkan kembali atau dapat didaur ulang. Nah, sekarang manfaat sampah organik dan anorganik. Ada manfaatnya ya, ternyata sampah juga kalau kita bisa mempergunakannya. Yang pertama, sampah organik manfaatnya. Sampah organik untuk kompos atau pupuk organik. Anak-anak, sisa sayuran tadi ya ternyata bisa dikubur, kemudian setelah membusuk, setelah hancur, itu bisa digunakan untuk pupuk tanaman lagi dan itu akan membuat tanamannya menjadi tumbuh lebih subur. Jadi pupuk kompos. Kemudian sampah organik untuk tambahan pakan ternak ya. Jadi makanan ternak juga bisa dari sisa-sisa
tumbuhan tadi, sisa-sisa sampah organik ya, bisa digunakan menjadi pakan ternak. Nih, kemudian sampah organik dapat diubah menjadi biogas dan listrik. Ternyata sampah-sampah ini kalau ditimbun, kemudian gasnya itu bisa digunakan untuk menjadi biogas dan menghasilkan listrik. Ya, itu untuk sampah organik. Sekarang sampah anorganik manfaatnya. Yang pertama, dapat membuat kerajinan dari sampah. Nah, atau dari limbah. Misalnya, plastik dapat dibuat menjadi tas, taplak meja makan, pernak-pernik, hiasan-hiasan, pot bunga, ya, dan masih banyak lagi anak-anak. Kalau kita kreatif, tuh bagus-bagus kan? Kemudian bisa didaur ulang. Jadi sampah-sampah yang tadi itu dari plastik ya, itu bisa dikembalikan ke pabrik dan diolah kembali, didaur ulang menjadi benda-benda yang baru. Nih ya, dari kaleng bekas, plastik bekas. Nah, anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari tentang sampah organik dan sampah anorganik, juga manfaatnya dan kekurangannya ya. Ingat kan, sampah organik itu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup. Sedangkan sampah anorganik, sampah berasal dari sisa-sisa yang sudah tidak digunakan lagi. Tapi jika kita memanfaatkannya dengan baik, keduanya bisa dimanfaatkan kembali. Nah, anak-anak, sekarang waktunya keterampilan. Anak-anak silakan membuat kalimat saran dari masalah yang ada. Kemudian, anak-anak menentukan masalah dari sebuah penggalan teks. Nah, anak-anak membuat kalimat penyelesaian dari masalah yang ditemukan, ya. Kemudian, anak-anak memfotokan hasil kerjanya dan mengirimkan ke guru tematik. Ya, untuk yang Bu Pupa dikirimkan ke Bu Pupa. Terima kasih ya anak-anak. Selamat mengerjakan tugasnya. Semoga anak-anak paham. Kalau tidak paham, anak-anak boleh bertanya langsung ke Bu Pupah ya. Terima kasih, selamat belajar, tetap semangat belajarnya, dan jaga kesehatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.